Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat. Kita ketemu lagi di mata pelajaran produksi pakan alami dan buatan. Nah, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, sebelumnya saya mau absen dulu. Siapa nih yang udah hadir nih? Oke. Saya beri kesempatan kepada siswa sekalian untuk berdoa sebelum melaksanakan aktivitas. Semoga materi yang saya berikan pada hari ini bisa kalian terima dan bisa kita laksanakan dan kita amalkan nanti di kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk materi kita, karena semester pertama kita kemarin udah banyak belajar tentang pakan alami. Nah, pada semester kedua ini kita belajar tentang apa itu pakan buatan. Nah, tentunya siswa sekalian di dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah ini, saya berharap kita semua, terutama saya pribadi juga, kita harus melaksanakan apa itu protokol kesehatan walaupun kita belajar dari rumah. Ini merupakan salah satu kita benteng kita untuk mencegah agar tidak mudah tertular dengan penyakit COVID-19. Bisa dengan melakukan 3M, yang pertama memakai masker walaupun tetap di rumah, kecuali di kamar sendiri kali ya. Kemudian menjaga jarak, kita tetap melakukan physical distancing. Dan kemudian kalau kita habis beraktivitas, entah itu memegang apa, kan terkadang kita lupa, kita harus tetap mencuci tangan agar terjaga dari penyakit yang lain. Ya, pada slide berikutnya, mudah-mudahan slide-nya nampak jelas tulisannya. Slide saya bergerak tidak? Bergerak ya? Iya. Nah, pada materi ini tentang pakan buatan ini, tentunya kompetensi inti dan kompetensi dasar itu harus kita pahami dulu. Yang pertama, untuk kompetensi inti yang harus siswa sekalian pahami adalah di sini kalian nanti memahami dan menerapkan pengetahuan faktual dan konseptual tentang prosedural serta rasa ingin tahunya. Kemudian di bidang spesifik dan untuk memecahkan masalah. Nah, pada materi ini kita akan membahas di kompetensi dasar 3.1, yaitu menganalisis macam-macam kebutuhan nutrisi biota air. Kemudian di 4.1 nanti kalian mengolah, kemudian menalar, kemudian menyajikan macam-macam kebutuhan nutrisi pada pakan buatan. Next. Nah, siswa sekalian nanti diharapkan pada saat mempelajari pakan buatan ini, siswa sekalian diharapkan bisa menjelaskan macam-macam nutrisi yang dibutuhkan ikan, kemudian menjelaskan macam-macam kebutuhan nutrien sesuai stadia. Nah, kalau misalnya ada bahasa yang awam, karena kalian masih kelas 10, ada bahasa yang awam, saya sudah share buku elektronik yang berupa PDF di grup kelas. Silahkan nanti kalian sambil pelajari juga apa sih Pak itu stadia, nanti sambil kalian pelajari juga, ada di situ semuanya. Kemudian yang ketiga, kalian memahami metode perhitungan formulasi pakan. Nah, nanti kita pada pertemuan berikutnya mungkin kita belajar tentang formulasi pakan. Kemudian ada menyusun formulasi pakan menggunakan metode trial and error, kemudian model worksheet, kemudian metode person, dan metode aljabar. Kemudian untuk tujuan pembelajaran berikutnya kita mengetahui macam-macam peralatan, kemudian pembuatan pakan dan fungsinya. Dan selanjutnya kita nanti memahami prosedur pembuatan pakan, kemudian membuat pakan sesuai dengan prosedurnya, kemudian memahami jenis-jenis pengujian pakan ikan, selanjutnya baru memahami prosedur jenis pengujian pakan berdasarkan jenis pengujian. Nah,
Kalau semester lalu kita belajar tentang cara mengenal pakan alami, mungkin masih ada yang kenal? Masih ada yang ingat, Magdalena atau Roy? Pakan alami apa? Apa sih itu pakan buatan? Nah, kita dari tadi berbicara tentang pakan buatan. Dari Magdalena ada yang tahu? Atau rekan-rekan yang lain? Pakan buatan? Pernah dengar? Mungkin karena kalian pernah masak. Pernah masak di rumah? Pernah ya, masak di rumah sering ya, untuk makan sendiri ya. Nah, kalau kita biasanya masak di rumah, kalau ini kita berbicara tentang makanan untuk ikan. Karena kalian bergerak di bidang ikan, juruannya ya. Nah, pakan buatan, itu pakan yang dibuat oleh manusia. Terutama untuk ikan atau biota air, bisa aja ke hewan lain seperti sapi atau apa, cuman lebih karena kita belajar tentang agribisnis perikanan air tawar, produksi pakan alami dan buatan untuk ikan, maka kita berbicara tentang biota air. Nah, biota air peliharaan yang berasal dari berbagai macam bahan baku. Nah, bahan bakunya itu bisa jagung, bisa kedelai, bisa dari kulit udang, macam-macam. Nanti kalian banyak mengenal bahan baku pembuatan pakan. Nah, berbagai macam bahan baku yang mempunyai kandungan gizi. Jadi tidak sembarangan ya. Jadi bahan baku yang kita pergunakan untuk pembuatan pakan itu tentunya bahan baku yang bernilai gizi yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan ikan. Jadi kenapa harus sesuai dengan kebutuhan gizi yang baik, Pak? Lah, tujuan kita adalah memberikan makanan yang memberikan efek tumbuh kembang lebih cepat kepada ikan. Tentunya di luar dari pakan alami. Nah, nanti kita belajar pada slide selanjutnya itu tentang jenisnya. Tapi kita perlahan dulu, yang perlu kalian pahami adalah pakan buatan itu dibuat sesuai dengan kebutuhan ikannya, dan dalam pembuatannya sangat memperhatikan sifat dan ukuran ikan. Tentunya tidak semua jenis ikan yang harus kita beri pakan buatan. Contohnya arwana, karena komoditas arwana ini kan asli dari Kabupaten Kapuasulu ya. Nah, kalau arwana kan tidak mungkin kita kasih pelet, iya nggak? Nah, namun kita buatin pakan buatan. Dan kalaupun kita mau buat pakan buatan untuk ikan arwana, tentunya bisa saja. Cuman kita harus mengetahui dulu karakter ikannya nih seperti apa. Nah, ini yang kenapa dibahas di sini dalam pembuatannya sangat memperhatikan sifat dan ukuran ikan. Nah, kalau kita berbicara tentang ukuran ikan, tentunya berbicara tentang ikan yang mau kita kasih pakan buatan ini, kita berikan pakan buatan ini, ikan ukuran kecil, benih, ukuran yang konsumsi, atau misalnya ukuran yang baru menetas dari telurnya. Nah, itu dia. Ini yang dimaksud dengan ukuran ikan. Sambil perlahan-lahan, silakan nanti kalau kalian mau langsung bertanya juga boleh. Saya next sambil next dulu ya. Next. Oke, sekarang kita berbicara tentang kriteria pakan berkualitas baik. Nah, karena tadi tujuan kita memberikan kayak biar tumbuh kembangnya ikan itu lebih baik. Nah, kandungan gizinya tentunya juga harus baik yang kita berikan di pakan buatan itu. Nah, ini termasuk dari kriteria pakan yang berkualitas baik itu seperti apa? Yang pertama, kandungan gizi pakan, terutama protein, harus sesuai dengan kebutuhan ikan atau biota air. Nah, kemudian yang kedua, diameter pakan harus lebih kecil dari ukuran bukaan mulut atau ikan biota air. Kan tidak mungkin kalau misalnya ikan yang kayak ikan cupang kalau dikasih pelet yang ukuran besar kan tidak sesuai dengan bukaan mulutnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, pakan yang kita buat itu mudah dicerna.
Yang keempat, kemudian kandungan nutrisi pakan mudah diserap sama tubuh, terutama sama tubuh ikan. Jadi kalau nutrisinya mudah diserap, otomatis tumbuh kembangnya ikan juga lebih baik. Yang selanjutnya memiliki rasa yang disukai ikan. Tentunya ikan juga punya apa sih ya, kayak punya taste gitu ya, rasa pengen ini enak nih, sama juga manusia juga gitu, sama dengan ikan. Kemudian yang selanjutnya kandungan abunya rendah. Nah, nanti kalian mengetahui kadar abu, kadar protein, kadar airnya itu pada saat analisisnya, pada saat kalian menguji kandungan pakannya. Tapi itu di kesempatan yang lain. Kita belajar tentang pengenalan awal dulu. Kemudian tingkat efektivitasnya tinggi. Nah, itu termasuk dari kriteria pakan yang berkualitas baik. Nah, sekarang kita berbicara tentang jenis pakan buatan yang berdasarkan bentuk. Nah, ternyata pakan buatan itu bentuknya banyak. Ada yang larutan, ada yang dalam bentuk tepung, ada yang dalam bentuk butiran atau granules, ada yang bentuknya remahan. Kalau kalian pernah lihat kayak tepung dedak kali ya, itu kan udah seperti tepung ya. Kemudian ada yang bentuk lembaran, flake. Kalau lembaran saya belum pernah lihat, tapi bisa aja. Kalau di tempat saya itu kayak apa sih ya? Kalian kalau tahu itu gaplek dari ubi-ubi, cuman ubi yang udah dikeringkan, cuman dicampur lagi, itu biasa dalam bentuk lembaran. Kemudian yang dalam bentuk pelet, nah kalau pelet mungkin kalian sering pernah lihat, ada yang pelet tenggelam, ada yang pelet terapung. Nah kalau yang lebih mahal biasanya pelet yang terapung. Nah, peruntukan bentuknya ini tergantung dari sifat ikannya. Dia lebih banyak di dalam air atau lebih sering di atas air. Bukan maksudnya di atas air, di atas airnya, bukan maksudnya sering timbul. Dia sering mengambil ke permukaan air. Ya. Oke, next. Dan kita berbicara tentang jenis pakannya berdasarkan kandungan air. Nah, yang berdasarkan kandungan air itu terbagi atas 3. Yang pertama ada pakan yang basah, sifatnya basah. Nah, kemudian ada pakan yang bersifat lembab. Nah, yang ketiga pakannya sifat kering. Nah, ini berdasarkan kandungan airnya. Nah, kemudian yang berdasarkan kontribusi menghasilkan penambahan berat badan, pakan buatan itu terbagi atas 2. Yang pertama supplementary feed atau pakan suplemen. Pakan suplemen ini pakan yang hanya sebagai penjaga tubuh aja. Jadi istilahnya kalau misalnya kalian mau ukuran ikan yang kalian pelihara itu sudah sesuai. Jadi kalian cuman mau sampai ukuran ikannya itu 12 cm atau 15 cm misalnya. Jadi kalian tidak perlu memberikan pakan yang sifatnya complete feed. Nah, ada 2 tadi kan, ada yang supplementary feed, ada yang complete feed atau pakan lengkap. Jadi kalau yang pakan suplemen ini hanya untuk menjaga aja supaya dia tidak terlalu kurus ketika nanti kalian jual. Tentunya nilai jualnya akan tetap ada, istilahnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada pakan lengkap, tadi complete feed. Nah, kalau pakan lengkap ini dia hampir 50% digunakan untuk tumbuh kembang ikan itu biar lebih cepat. Nah, jadi kalau kalian lebih sering supply pakan ikan yang lengkap ini, tumbuh kembang ikannya itu bisa lebih cepat. Bayangkan kalau misalnya kalian dengan pakan suplemen kalian berikan 1 kilo itu, dia tumbuh kembangnya paling berapa ya? 1-2 kilo misalnya kan, agak lambat ya. Kalau pakai pakan lengkap dia bisa lebih cepat, bisa 3-4 kilo. Nah, tentunya pakan lengkap ini juga membutuhkan kandungan nutrisi yang cukup tinggi, dan itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Karena kalau kita berbicara pakan itu 60-80% itu merupakan kebutuhan yang paling besar yang akan kalian keluarkan sebagai pembudidaya ikan nantinya. Nah, biaya yang cukup besar itu dari pakan, bisa 60-80%.
Nah, bagaimana nanti materi ini, ilmu ini bisa kalian pahami, kalian cermati, supaya dalam pengaplikasiannya kalian nanti sebagai pembudidaya ikan, kalian bisa menghemat atau menekan biaya produksi pembuatan pakan itu sendiri. Kan tidak mungkin kita harus beli pakan terus bisa apa ya istilahnya ya, mengurangi biaya pakan yang cukup besar. Oke, next. Oke, saksikan video berikut ini. Nah, video ini kita berkaitan tentang nutrisi ikan. Siapa nih orang kamu yang gak suka makan ikan? Kenapa sih daging ikan kalah pamor sama fast food? Padahal, banyak sekali manfaat yang akan kamu dapatkan dari makan ikan setiap hari. Ikan memiliki kandungan gizi yang tinggi. Di antaranya adalah protein, asam lemak tak jenuh, minyak ikan, vitamin A, D, B6, B12, mineral, yodium, dan zat besi. Seperti yang kita ketahui sendiri, vitamin tersebut dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga kesehatan mata. Gunakan cara menggabungkan jantung. Nah, mineral yang terdapat dalam ikan di dalam pembentukan sel darah merah. Yodium dapat mencegah penyakit gondok, membantu kinerja. Selain itu, ikan juga mengandung fluor yang diketahui berperan dalam menjaga kesehatan gigi. Protein yang terdapat dalam ikan mengandung asam amino yang terdapat dalam ikan, yaitu asam lemak tak jenuh seperti omega 3, omega 6, dan omega 9. Lemak tak bisa menjaga penyakit penyebatan sehingga mengurangi risiko penyakit jantung. Akibat penyakit jantung kronis. Rasanya adalah karena kebiasaan mereka yang gemar makan ikan segar. Di belahan dunia lainnya, coba lihat negara Jepang, salah satu negara yang terkenal sangat gemar makan ikan. Kesukaan mereka terhadap ikan ternyata meningkatkan angka harapan hidup yang lebih tinggi. Kebiasaan makan ikan orang Jepang membuat jantung mereka lebih sehat. Asam pada ayam goreng kesukaan. Menurut jurnal yang dimuat dalam British Journal of Nutrition, 8 dari 10 anak berusia 4 hingga 12 tahun di Indonesia masih sangat kekurangan omega 3. Padahal, masa keemasan perkembangan otak anak terjadi di 1000 hari kehidupan pertamanya. Bahkan untuk membantu menjaga imunitas tubuh, kita dianjurkan untuk makan ikan minimal 300 gram per hari. Jadi untuk para orang tua, mari membiasakan gemar makan ikan untuk anak sejak dini, bukan junk food. Seperti biasa, semoga ini bermanfaat dan terima kasih. Jadi kita berbicara tentang nutrisi. Kira-kira dari sepenggal video tadi ada nggak tahu nutrisi itu apa? Ada yang udah tahu belum? Ya, karena kita lihat tadi di video yang cuplikan sekitar 5 menit tadi itu berbicara tentang protein, kandungan omega 3, asam lemak, ada karbohidrat. Nah, di materi ini kita akan juga berbicara tentang nutrisi. Nah, tentunya nutrisi yang terkandung di dalam pakan buatan yang kita akan buat nanti pada saat kita membudidayakan ikan. Next, ke slide dulu. Nah,
kalian nanti pada saat membuat pakan buatan, kalian harus tahu dulu itu nutrisi yang ada di dalam pakan. Nah, Pak, nutrisi apa sih Pak? Nah, yang paling penting sekali pada saat kita membuat pakan, kita harus tahu dulu kandungan-kandungan gizinya, supaya tumbuh kembang ikannya itu nanti lebih baik dan lebih menekan biaya kos produksi kalian pada saat kalian membudidayakan ikan. Nah, kandungan nutrisi yang harus kalian tahu yang pertama protein. Nah, protein ini mempunyai peran yang sangat penting dalam pembuatan pakan ikan. Nah, kalau kalian misalnya pernah ke pasar, kemudian kalian melihat pakan pelet, di situ biasanya ada tertera kandungan protein sampai dengan 35%. Nah, itu berarti cukup tinggi dia. Nah, kandungan protein ini berperan penting untuk metabolisme tubuh ikan itu lebih cepat berkembang. Nah, fungsinya apa? Nah, fungsi dari protein yang pertama, satu sebagai zat pembangun, yaitu membentuk jaringan baru, kemudian mengganti jaringan yang rusak, kemudian sebagai proses reproduksi. Nah, kalau misalnya kalian melihat ikan yang luka, kemudian ikan yang yang lambat pertumbuhannya, bisa aja itu dia kekurangan protein, bisa saja. Cuman banyak faktor. Nanti kita sambil mengenal perlahan-lahan. Kemudian yang kedua, fungsi dari protein itu sebagai zat pengatur, yaitu membentukkan enzim, hormon-hormon yang mengatur proses-proses metabolisme di dalam tubuh. Nah, kemudian yang ketiga sebagai zat pembakar. Ya, fungsinya dia sebagai sumber energi di samping dari karbohidrat dan lemak. Jadi ibaratnya protein ini kalau misalnya kita ibaratkan tuh kalau di motor sebagai bensin, istilahnya sebagai mesin. Tapi dia juga membutuhkan bensin. Nah, seperti itu dia. Protein ini berperan penting dalam tumbuh kembangnya ikan. Kemudian yang kedua ada karbohidrat. Nah, karbohidrat ini berfungsi sebagai sumber energi. Nah, selain itu, karbohidrat juga berfungsi sebagai nutrisi dan juga bisa sebagai bahan baku perekat dalam pembuatan pakan. Nah, jadi karbohidrat juga punya peran penting dalam pembuatan pakan ikan itu sendiri. Kemudian untuk ikan karnivora, khususnya ikan laut, secara alami pakannya mengandung protein tinggi sehingga kurang dapat mencerna karbohidrat dengan baik. Namun tetap dapat mensintesis karbohidrat dari lemak dan protein. Jadi perannya karbohidrat ini juga sebagai pengganti protein ya. Jadi kalau misalnya kalian proteinnya kurang, tapi kalau kalian tetap makan makanan yang berkarbohidrat, kalian juga akan tetap tumbuh. Nah, sebagai pengganti protein tadi. Nah, next selanjutnya lemak. Nah, lemak ini berfungsi sebagai sumber energi terpenting untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan. Nah, lemak juga merupakan sumber energi lebih tinggi dibanding protein atau karbohidrat. Perannya dalam pemberian struktur dan membran sel sebagai pelarut dalam penyerapan vitamin A, vitamin D, E, dan K. Membantu proses metabolisme, kemudian menjaga keseimbangan daya apung ikan di dalam air, dan penggunaan lemak mempengaruhi rasa dan mutu pakan serta menjaga keseimbangan daya apung ikan di dalam air. Nah, kemudian yang selanjutnya nutrisi yang perlu kalian ketahui yaitu vitamin. Nah, vitamin berperan untuk mempertahankan kondisi dan daya tahan tubuh. Nah, vitamin ini umumnya tidak dapat disintesis oleh tubuh biota air. Jadi harus dipenuhinya dari mana? Dari pakan yang kita buat. Nah, kebutuhan vitamin akan menurun seiring dengan pertumbuhan biota air. Nah, fungsi vitamin diantaranya adalah sebagai
bagian dari enzim atau koenzim, berperan dalam pengaturan proses metabolisme tubuh ikan. Nah, yang kedua, fungsi dari vitamin itu sendiri adalah mempertahankan fungsi berbagai jaringan tubuh. Nah, tentunya kalau vitaminnya kurang, jadi fungsi yang ada di dalam metabolisme tubuh ikan itu juga berkurang. Kemudian yang ketiga, fungsi dari vitamin yaitu untuk membangun pertumbuhan dan pembentukan sel baru dan membantu pembuatan zat-zat tertentu di dalam tubuh ikan. Nah, oke. Nah, next selanjutnya, nutrisi yang harus kalian ketahui adalah mineral. Nah, mineral mempunyai fungsi untuk membangun struktur tulang biota air. Nah, jadi kalau kalian melihat itu kan ada jenis-jenisnya juga ya. Kayak ngomong-ngomong, kalau kalian tahu ikan itu termasuk vertebrata atau avertebrata? Sudah ada yang tahu belum? Karena kita akan berbicara tentang ikan nantinya. Terutama ikan-ikan konsumsi ya, ikan-ikan yang dibudidayakan di air tawar ya. Ada yang tahu? Magdalena? Atau Natalie Wendy? Yang kemarin, Natalie Wendy juga ada 3 ya kemarin ya? Woi, mantap sekali ya Natalie Wendy ini. Ada yang tahu ikan termasuk vertebrata atau avertebrata? Kan yang termasuk yang bertulang belakang atau tidak bertulang belakang? Ada yang masih ingat? Mungkin di dasar-dasar budidaya perikanan. Nah, ada yang ingat? Ikan termasuk dalam vertebrata. Jadi dia termasuk dalam hewan yang bertulang belakang. Nah, kita lanjut kembali lagi ke mineral tadi. Nah, fungsi dari mineral ini tadi sebagai struktur tulang biota air. Nah, dalam fungsi metabolisme, komponen utama dalam struktur gigi dan tulang. Ya, jadi dia mineral ini berperan sebagai pembentukan struktur gigi dan tulang ikan. Nah, kemudian sebagai struktur dari jaringan. Nah, selanjutnya mineral juga berfungsi sebagai penjaga keseimbangan asam basa. Komponen utama dari enzim, kemudian vitamin, hormon, dan pigmen. Mineral terdiri dari makromineral dan mikromineral. Nah, makromineral yang terkandung dalam tubuh ikan diantaranya ada kalsium, ada magnesium, ada natrium, ada kalium, ada fosfor, ada klorida, ada sulfur. Nah, ini kalian kenal semuanya ini nanti pada materinya kimia, mapelnya kimia. Kalian tentu mengenal ada kalsium, ada magnesium, natrium. Tentunya berkaitan juga dengan produksi pakan alami dan buatan. Nah, kemudian ada mikromineralnya seperti besi, ada seng, ada mangan, ada tembaga, ada iodium, ada nikel, ada fluor, krom, dan silikon. Ada dan selenium yang terakhir. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanya dulu enggak? Ya, sebelum kita masuk ke next slide-nya, ada tugas buat kalian. Oke, sampai di sini saya memberikan kesempatan untuk kalian untuk bertanya. Kalau tidak, saya yang bertanya. Mungkin Magdalena? Silakan Magdalena. Tentunya pertanyaannya berkaitan dengan materi kita pada hari ini ya, tentang pembuatan pakan, tentang nutrisinya. Silakan Natalie Spendi atau Anggi, ada yang mau bertanya? Siapa Bus Ranggi? Saya, Pak. Iya, silakan. Magdalena. Manfaat nutrisi untuk ikan itu apa, Pak? Oke.
Manfaat nutrisi untuk ikan. Kalau saya menggambarkan dengan bahasa sederhananya kayak gini. Magdalena pernah nggak sariawan? Pernah. Pernah. Nah, kira-kira Magdalena kalau sariawan tuh kekurangan vitamin apa? Vitamin C, Pak. Ini Natalis dia jawab. Oke, benar. Kekurangan vitamin C. Nah, sama juga dengan ikan. Oke, kita lihat dulu ya. Sama juga dengan ikan. Ikan tentunya butuh nutrisi. Nah, terus si Magdalena bertanya, Pak, manfaat nutrisi untuk ikan itu apa? Nah, tentunya untuk tumbuh kembang ikan itu biar lebih baik. Nah, tentunya nutrisi yang tadi kita bahas itu berkaitan semua dengan perkembangbiakan ikan, mulai dari proteinnya, mulai dari karbohidratnya, kemudian ada mineral dan vitaminnya. Nah, di dalam proses pembuatan pakan ini, yang perlu kalian ketahui adalah jangan sampai kalian nanti sebagai pembudidaya, kalian sudah buat pakan nih, tapi pakan itu tidak memberikan efek tumbuh kembang ikan itu lebih signifikan, maksudnya lebih cepat. Jadi setelah kalian buat pakan, kalian kasihkan ke ikan, ternyata ikannya tumbuh kembangnya sama aja. Nah, barangkali dalam proses pembuatan pakan itu kalian tidak memperhatikan kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan sama ikan itu. Nah, itu merupakan salah satu manfaatnya, Magdalena. Jadi nutrisi ikan tentunya manfaatnya memiliki peranan penting untuk tumbuh kembangnya ikan. Kemudian ketika nanti ikannya memiliki nutrisi yang baik, nah kandungan nutrisi di dalam tubuh ikan itu sendiri itu juga akan memberikan efek kepada si pengkonsumsinya kita sebagai manusia. Makanya tadi kalau misalnya ikan itu mengandung ada omega 3, ada protein yang buat tumbuh kembang kecerdasan otak juga untuk anak. Nah, itu memberikan efek yang jangka panjangnya ke situ ke arahnya nanti. Nah, sampai di sini mungkin ada sedikit gambaran untuk Magdalena. Ada ya, oke. Nah, kemudian ada lagi yang mau bertanya? Si Anggi, kamu ngobrol dengan siapa, Anggi? Ada yang mau ditanyakan, Anggi? Kalau bertanya silakan di ini ya, di unmute mikrofonnya, jadi bisa bersuara. Kemudian Roy ada yang mau bertanya, Roy? Dari materi kita hari ini, Roy? Atau Natalis Fendi? Jangan Tidak ada, Pak. Oke. Kalau tidak ada, next dari slide pertama sampai dengan slide saya yang terakhir 21 ini, saya dapat merangkum seperti ini. Jadi ketika kalian nanti lulus dari sekolah, kalian tentunya apabila pengen terjun ke dunia usaha pembudidaya ikan, kalian harus tahu minimal mengenal jenis macam pakan buatan ikan. Jadi kalian harus tahu bahan-bahan pembuatan ikan, dan yang paling utama kalian harus tahu nutrisi yang terkandung di dalam pakan ikan itu sendiri. Mulai dari proteinnya, mineralnya, karbohidratnya berapa, dan kalian tahu cara pembuatannya nanti seperti apa. Next kita belajar tentang formulasi pembuatan pakannya. Ya, nah, pada kesimpulan ini ditekankan lebih kepada pengenalan kalian mengenal nutrisi ikan itu sendiri, kemudian kepada jenis-jenis pakan itu sendiri. Ada yang tadi berbentuk butiran, ada yang berbentuk tepung,
ada yang berbentuk pelet, ada yang pelet tenggelam, ada yang pelet terapung. Nah, oke, untuk pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini saya cukupkan. Next, ada tugas buat kalian. Ya, tugas yang pertama, nanti kalian gampang-gampang saja cari video tentang pakan pembuatan dan kandungan nutrisinya yang dibuat. Saya tadi sempat share sedikit, sempat searching sedikit tentang video-video pembuatan pakan, ternyata banyak di online. Jadi gampang aja, kalian cari nanti video tentang pembuatan pakan, kemudian kandungan nutrisi yang dibuat itu seperti apa. Kalau bisa videonya jangan durasi yang panjang, minimal 3 menit, maksimal 15 menitan deh, maksimal, jangan terlalu panjang. Nanti kalau misalnya kalian satu kelas ada 10, kalau misalnya satu file video itu 30 mega, bisa besar juga nanti itunya, kebutuhan apa sih? Kelompok aja Pak. Memori handphone saya. Ya, ini mandiri, tidak kelompok, karena mudah. Karena saya melihatnya kalian cukup searching di internet, cari tentang video pembuatan pakan dan kandungan nutrisi yang ada di pakan itu, kemudian kalian edit namanya, nama kalian, nama lengkap ya, jangan nama panggilan. Soalnya saya kemarin bertanya ke teman-temanku, kalian ada yang pakai nama-nama kayak King itu siapa, saya nggak tahu. Sampai sekarang saya belum tahu King siapa. Nah, kemudian kirim ke saya, dikumpulkannya boleh pada saat sampai dengan pertemuan kita yang kedua. Paling lambat ya, bisa aja minggu depan atau 2 minggu lagi. Nanti saya share di grup deh, di grup kelas. Coba. Oke. Ada yang mau dipertanyakan pada tugas ini? Tidak ada Pak. Kalau tidak ada, bisa di unmute-kan dulu semuanya mikrofonnya. Ya. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkahnya baiknya tadi kita sudah membuka dengan doa dan menutupnya juga dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi bekal kita untuk di masa depan, kemudian di masyarakat, untuk ilmu kalian berkehidupan nanti di masyarakat ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sampai jumpa lagi siswa-siswa sekalian. Sampai ketemu di pertemuan kedua